kalian belajar ilmu nahwu. Dengan ilmu nahwu kalian akan bisa terhindar dari salah baca. Dan salah baca akan berimplikasi kepada salah tafsir ataupun pengertian. Satu ketika ada orang membaca di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun bacaannya keliru. Maka baginda Rasul bersabda, "Arsyidu akhakum." Ajarkan saudara kalian ini supaya tidak lagi keliru di dalam membaca. Satu ketika Sayyidina Umar berjalan, kemudian melewati beberapa orang yang sedang belajar memanah. Namun di dalam memanah itu tidak tepat sasaran. Maka kemudian Sayyidina Umar berkata, "Bi sama ramaitum." Katanya Sayyidina Umar, lemparan terjelek itu adalah lemparan kalian. Maka mereka mengatakan, "Nahnu qaumun muta'allimin." Kami ini adalah orang-orang yang terpelajar di dalam memanah dengan baca yang keliru, muta'allimin. Menanggapi salah baca, maka kemudian Sayyidina Umar berkata, "Wallahi la dambukum fi lahnikum ashaddu alayya min dambikum fi rambikum." Demi Allah, salahmu di dalam bacaanmu itu jauh lebih besar salahnya daripada salah sasaran di dalam kamu memanah. Maka belajar ilmu nahwu itu sangat penting. Saking dari pentingnya, Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, "An-nahwu fil ilmi kal milhi fit ta'am." Nahwu di dalam ilmu pengetahuan itu posisinya seperti garam di dalam makanan. Sebagaimana makanan tanpa garam maka akan hambar rasanya, bahkan orang tidak akan sudi memakannya. Maka begitu pula ada orang belajar ilmu agama tanpa mengetahui ilmu nahwu. Di dalam ayat Al-Quran, saya kasih contoh, tatkala salah baca harokatnya, maka akan fatal maknanya. Contoh pada ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah atau hanyalah para ulama. Tapi tatkala dibaca innama yakhsyallahu min ibadil ulama'a, maka Allah takut, hanya takut kepada para ulama. Maka itu jauh pemahamannya berbeda, bainas sama wassumur minyak. Maka ilmu nahwu itu menjadi perantara untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis, dan itu adalah sumber-sumber hukum Islam. Maka lil wasail hukmul maqasid. Hukum daripada perantara itu sama dengan hukumnya tujuannya. Kalau kalian belajar nahwu dengan tujuan untuk mengerti, memahami Al-Quran dan hadis, maka hafalanmu, hafalan al-miftah, hafalan alfiyah, hafalan nahwu, itu pahalanya tidak kalah besar dengan mereka yang menghafal Al-Quran. Satu ketika Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, beliau mengaji hadis kepada Al-A'mash. Kemudian A'mash menyuruh Syekh Waqi' ini untuk membaca. Dan pada waktu membaca hadis ada keliru-kelirunya. Maka kemudian A'mash berkata, "Ya Aba Sufyan, tarakta ma huwa aula bika minal hadis." Wahai Syekh Waqi', dengan kunyah Abu Sufyan, engkau telah meninggalkan sesuatu yang lebih penting daripada hadis itu sendiri. Imam Waqi' bertanya, apa itu yang lebih penting daripada hadis? Adalah an-nahwu, ilmu nahwu. Maka memahami ilmu nahwu itu sangat penting. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum." Barang siapa yang mendalami ilmu nahwu, maka dia dengan mudah akan menguasai semua ilmu. Namun demikian, betapa pentingnya ilmu nahwu, tapi juga penting juga memahami ilmu sharaf. Maka kalian belajar nahwu dan
sorof. Kalau dikatakan bahwa ilmu nahwu adalah bapaknya, maka sorof adalah ibunya. Ibu keberadaannya lebih penting daripada bapak. Kenapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang punya surga itu adalah ibu. Maka sorof jangan dikesampingkan. Maka ketidakmengertian seseorang dengan ilmu sorof itu menjadi sumber kesalahan tafsir. Al-Imam Az-Zamakhsyari, beliau memberikan contoh. Ada seorang imam, ada seorang terkemuka, tatkala menafsiri yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Di hari kiamat, hari itu kami akan memanggil setiap manusia dengan nama imamihim, dengan nama ibu-ibunya. Imam itu dijadikan jamak daripada ummun, dengan nama ibunya. Maka dikatakan oleh Syekh Zamakhsyari, wa hadza walatun aujabahu jahluhu bitasrif. Ini adalah kekeliruan yang nyata yang disebabkan dia tidak paham ilmu tasrif. Karena selamanya fa inna umman la tujma'u ala imam. Karena dalam ilmu tasrif tidak ada ceritanya itu dijamakkan menjadi imam. Hal yang sama tatkala kalian belajar hadis, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah mauta kalian dengan la ilaha illallah. Tuntunlah mauta kalian. Mauta itu adalah jamak. Mufradnya bisa ada dua. Bisa maitun, bisa mayitun. Maitun itu artinya orang yang sudah tidak bernafas, orang yang sudah mati. Kalau mayitun adalah orang yang masih hidup namun sudah detik-detik kematiannya. Maka tatkala perintah hadis diterapkan pada pengertian pertama, mauta jamaknya kata mayitun, kata orang yang mau mati, maka itu talqin seperti orang NU. Orang mau mati dituntun. Ya, la ilaha illallah. Gitu ya. Kadang orang mau mati dikongkon nyebut. Akhirnya orang mau mati itu but. Ditonton la ilaha illallah. Itu lakinu mautakum, mauta dari isim mufrad mayyit. Ada juga talqin adalah setelah kematian, yaitu di atas kuburan biasanya ya. Orang NU ada talqin di atas kubur. Maka mauta di situ adalah dari mufrad maitun. Maitun adalah orang yang sudah mati. Maka biasanya kalau orang sudah mati, sudah dikubur, mutinnya kemudian duduk, ya, saat itu kemudian dia membaca talqin. Ya Abdullah ibna amatillah. Idza ja'akal malakanil muwakkalana bik wa huma munkar wa nakir. Fala tufzi'ak wa la turhibak. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Wahai orang yang mati, kalau datang kepadamu dua malaikat yaitu munkar dan nakir, maka kamu jangan takut, jangan gemetar. Itu adalah makhluk dari makhluk Allah, seperti kamu juga makhluk Allah. Maka sama-sama dalilnya, sama-sama hadisnya, maka lakinu maulakum itu digunakan untuk talqin sebelum mati dan talqin setelah kematian. Maka anak-anakku sekalian, semangatlah di dalam belajar ilmu nahwu dan sorof. Jangankan salah harokat, jangankan salah mengerti di dalam sigot mufrad dari jamak, maka salah titik saja itu akan mendatangkan kematian. Dahulu ada seorang raja memiliki tamu, ada tamu ya. Kemudian tamu ini ingin dijamu sama raja. Maka sang raja kemudian memberikan suratnya, bawain ke rumahnya si fulan. Datanglah tamu ini kepada fulan yang direkomendasikan sama raja. Begitu datang, ternyata apa yang terjadi? Dipenggal kepalanya sama yang punya rumah itu. Setelah beberapa hari dipanggillah sama raja. Karena raja mengetahui bahwa tamu yang dikirim ternyata dibunuh sama orang tersebut. Maka ditanya, kenapa kamu bunuh? Orang yang punya rumah keheranan. Loh,
Bukankah raja yang memerintahkan? Kata raja, enggak, saya enggak memerintahkan. Kok bisa? Usut punya usut, karena keliru titik. Di dalam surat tersebut itu ditulis, idza ja'aka kitabi hadza. Kalimat ini yang menjadi penentu. Yang ini karena tidak ada titiknya, maka bisa bermakna dua, bisa ada salah tafsir. Menurut yang punya rumah itu faktulhu. Kalau datang suratku ini, maka faktul hamilahu, maka bunuh yang membawanya. Tapi katanya raja, bukan begitu bacanya. Idza ja'aka kitabi hadza faqbal hamilahu. Terima dengan baik yang membawanya. Maka ini yan akis ra'san ala kibin, berbeda 180 derajat gara-gara titik. Maka jangan remehkan titik. Kalau titik itu tidak boleh diremehkan, apalagi harokat, apalagi bentuk kalimat, apalagi i'rab, maka akan sangat mempengaruhi pemahaman yang berbeda. Maka saya ucapkan selamat kepada kalian yang mondok dalam hitungan bulan, bukan hitungan tahun. Tapi kalian sudah fasih mengemukakan dalil-dalil dalam ilmu nahwu maupun sharaf. Mudah-mudahan kalian bisa sukses lagi di kemudian hari. Karena kesuksesan kalian, maka saya akan kasih hadiah pantun berikut ini. Si Ahmad makan selada mentah 1 bulan di rumah mertua. Selamat wisuda Al-Miftah, kalian semua kebanggaan orang tua. Beli sendok ke Tulungagung. Jawabnya jauh banget gitu. Beli sendok ke Tulungagung sambil mampir ke warung kuning. Kalian baru mondok seumur jagung, namun sudah pandai kitab kuning. Ke Nusa Dua untuk rekreasi. Jalan jauh, hilangkan pening. Santriwati An-Nur 2 tak hanya bisa berkreasi, namun juga pandai kitab kuning. Beli berlian untuk kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.